Halo semuanya, selamat datang di Nge-React, sebuah series untuk belajar React dari awal. React adalah sebuah UI library yang sudah banyak digunakan di berbagai perusahaan dengan support dari tim Facebook sebagai core developer dan community yang bervariasi. React menjadi salah satu library yang sangat diminati oleh banyak orang. Dengan hanya menggunakan React, kita dapat membuat sebuah aplikasi di berbagai macam platform seperti web, mobile, dan juga virtual reality. Banyak yang berkata, React sangat sulit untuk dipahami bagi pemula, dikarenakan banyaknya tools yang harus digunakan ketika kita melakukan develop aplikasi menggunakan React. Pada seri kali ini, kita akan memulai belajar React hanya menggunakan HTML dan JavaScript, tanpa menggunakan tools apapun. Dan, seiring berjalannya pembelajaran, kita akan menggunakan tools yang sering digunakan ketika mendevelop aplikasi menggunakan React. Mungkin teman-teman semua penasaran, sebenarnya siapa aja sih yang menggunakan React ini pada website yang sudah sering kita kunjungi? Pertama-tama, teman-teman semua bisa menginstal sebuah extension React Developer Tools. Extension ini akan digunakan oleh kita untuk melakukan debugging aplikasi React kita. Tetapi dengan extension ini juga, kita bisa melihat website apa aja sih yang menggunakan React. Nah pastinya, core developer dari React adalah Facebook kan, dan Instagram adalah salah satu perusahaan dari Facebook. Dan sudah pasti, Instagram menggunakan React di dalamnya. Gimana cara membuktikannya? Dengan extension yang sudah kita install sebelumnya, kita bisa klik extensionnya. Nah, nanti ketika kita klik extensionnya, akan muncul seperti ini. This page is using the production build of React. Yang berarti, aplikasi ini atau website ini menggunakan React di dalamnya. Sekalian promosi, jangan lupa di-follow ya Instagram saya. Nah, selain Instagram dan Facebook, sebenarnya siapa lagi yang menggunakan React di dalam websitenya? Tokopedia, sebuah website yang sering kita buka setiap hari untuk belanja-belanja, pun menggunakan React. Gimana cara membuktikannya? Sama seperti tadi, extension yang sudah kita install, kita bisa klik. Nah, muncul di sini. This page is using the production build of React. Menandakan bahwa website Tokopedia pun menggunakan React di dalam websitenya. Untuk memulai series ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus teman-teman semua persiapkan. Yang pertama adalah code editor untuk melakukan coding aplikasi kita. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor saya. Dan juga, teman-teman semua disarankan untuk menginstal Node.js pada komputer kalian. Kalian bisa melihat cara menginstalnya pada official dokumentasi Node.js. Kita buka websitenya. Nah, di sini kalian bisa menginstal Node.js sesuai dengan OS yang kalian gunakan. Kalau saya di sini menggunakan macOS, kita bisa mendownload untuk macOS saya. Saya sarankan kalian semua menginstal yang versi LTS, yaitu yang sekarang adalah versi 12.17.0. Nah, untuk membuktikan kalau kalian sudah berhasil menginstal Node.js atau belum, kalian bisa membuka sebuah terminal. Kalau di dalam VS Code, kita bisa klik terminal di sini, lalu kita pilih New Terminal, akan muncul sebuah terminal di bawahnya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan sebuah komen. Komennya adalah Node min v. Nah, di sini akan muncul versi Node yang terinstall pada komputer saya. Di komputer saya terinstall versi 12.16.1. Nah, pada series ini juga saya membuat sebuah folder yang berisi demo yang sudah saya lakukan untuk setiap chapternya. Kalian bisa melihat hasil code dari yang sudah kita lakukan untuk setiap chapternya. Kita bisa lihat salah satunya, ini yang kita mulai di awal. Ada 2 dan seterusnya. Dan untuk menjalankan file HTML-nya, saya menggunakan sebuah library, yaitu Live Server. Untuk menggunakan library tersebut, kita bisa mengetik npx, lalu live strip server. Kita enter. Dengan menggunakan Live Server, kita mendapatkan 2 keuntungan. Pertama, HTML kita bisa ditampilkan dalam browser. Yang kedua, setiap kali ada perubahan pada code kita, maka browser akan mereload menyesuaikan dengan perubahan data yang kita buat. Kita bisa coba klik salah satu filenya, misalnya yang pertama, React API HTML, kita klik. Nah, ini adalah hasil dari chapter pertama yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita coba rubah filenya, misalnya title-nya kita ganti jadi React, kita coba save, kita lihat. Nah, title-nya akan otomatis berubah, menyesuaikan dengan perubahan data yang sudah kita buat. Oke semuanya, selamat menikmati series Nge-React ini. Dan misal teman-teman ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya lewat komen setiap chapternya ya. Dadah!